Maps are folded like secrets untold. Dusty roads where the stories unfold. Halo semua, selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita mau gali cerita yang penuh ambisi dan lika-liku nih. Tentang upaya VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda itu, buat nambang emas di Sumatera Barat. Ini abad ke-17 ya. Fokus kita nanti ke pengalaman seorang Jerman namanya Johann Wilhelm Vogel. Kita bakal banyak merujuk ke artikelnya Mary Summers Heidewees, judulnya Johann Wilhelm Vogel and the Sumatran Gold Mines, One Man's Fortune. Nah, misi kita kali ini apa? Kita pengen coba pahami kenapa sih VOC kok ngebet banget sama emas, terus tantangan di lapangannya gimana. Dan yang menarik, gimana cerita personal si Vogel ini, versi dia ya, kasih kita sudut pandang unik. Mungkin agak beda ya sama gambaran besar proyeknya yang sebenarnya kurang berhasil. Siap ya, kita bongkar bareng-bareng. Yuk, mulai! Oke, pertanyaan pertama nih. Kenapa kok Sumatera? Pulau ini kan dari dulu udah terkenal banget ya, julukannya aja Pulau Emas, Suvarna Dwipa. Malah ada yang bilang ini opirnya Raja Salomo. Wah, kedengerannya udah kayak tambang harta karun legendaris gitu. Iya, betul. Reputasi itu jelas bikin VOC ngiler banget. Tapi bukan cuma soal legenda, Ada alasan dagang yang sangat-sangat praktis. Jadi gini, VOC itu butuh emas buat beli tekstil dari India, khususnya dari pantai Coromandel itu. Oh, jadi emas bukan tujuan akhir ya? Bukan, emas itu alat tukar. Tekstil India tadi, nah itu yang dipakai buat beli komoditas primadona di Sumatera Barat waktu itu, lada. Jadi emas ini kayak roda penggerak lah, buat mesin dagang VOC jalan terus. Makanya langkah pertama mereka ya bikin pos dagang di Padang, tahun 1663. Tujuannya jelas ya, mau motong jalur dagang yang udah ada. Iya, biar emas sama lada nggak lari ke Aceh atau Banten lagi, tapi masuk ke kantong VOC. Nah, nafsu emas ini yang akhirnya bawa VOC ke Salido. Itu area tambang emas, kayaknya sih udah ada sebelumnya tapi lagi nggak aktif. Letaknya sekitar 50 kilo selatan Padang. Tahun 1669, VOC ambil langkah berani nih, mereka kuasai langsung wilayah tambang Salido. Ini agak beda ya dari biasanya, VOC kan lebih suka monopoli dagang aja. Jadi mereka jadi penguasa langsung di situ. Iya. Nah, usaha pertama mereka di tahun itu juga coba rekrut penambang lokal. Tapi, ternyata gagal total. Loh, kenapa? Ditolak? Bukannya kerjasama VOC menjanjikan? Nah, itu dia. Penambang lokal nolak. Sumber kita bilang ada beberapa kemungkinan. Pertama, ya masalah keamanan di pesisir barat Sumatera waktu itu kan emang rawan. Kedua, bisa jadi kondisi kerja yang ditawarin VOC itu nggak menarik buat mereka. Mungkin buat orang lokal, nambang itu cuma kerjaan sampingan musiman, bukan yang utama. Jadi anggapan awal VOC kalau orang lokal pasti mau kerja itu salah ya? Kayaknya gitu. Gagalnya rekrut tenaga lokal ini bikin VOC, ya sekitar 1670-an lah, ganti strategi. Mereka mikir, wah kita pakai cara Eropa aja pasti lebih unggul. Artinya, datangin ahli tambang dari Eropa. Dan pakai tenaga kerja paksa, budak. Didatangin dari mana-mana. Ada Nias, Madagaskar, Malabar, Timor, Roti. Banyak banget. Jumlahnya sampai berapa kira-kira? Di puncaknya bisa ratusan orang kerja di sana. Tapi ya itu, hasilnya, jauh banget dari harapan. Produksi emasnya dikit banget. Yang lebih parah, angka kematiannya tinggi sekali. Baik pekerja Eropa, apalagi para budak. Ngeri pokoknya. Sampai separah itu ya? Banget. Malah sebelum mereka sempat kerja efektif, udah banyak yang meninggal. Saking parahnya, komandan VOC di Padang, namanya J.J. Pitts, itu tahun 1675, udah 2 kali kirim surat ke Batavia. Isinya ya minta proyek Salido dihentikan aja. Buang-buang duit, buang-buang nyawa, katanya. Tapi kok kayaknya peringatan dari lapangan nggak digubris ya sama atasan di Batavia atau Amsterdam? Nah, justru itu. Anehnya, VOC di Amsterdam kayaknya masih silau sama potensi untung. Ada momen harapan palsu gitu di tahun 1678. Jadi ada sampel biji dari Salido dianalisis sama Peter Hartzing, ahli tambang Belanda yang kerja di Jerman. Laporannya Hartzing ini positif banget. Oh, dia bilang potensial gitu. Iya, dia bilang biji Salido ini ada emas sama peraknya. Potensial banget kalau digarap bener. Laporan ini jadi penting banget kan? Jadi kayak pembenaran buat markas besar VOC buat terus lanjutin proyek ini.
sinyal bahaya dari Padang jadi kayak angin lalu aja. Wah, bahaya juga ya kalau laporan bagus tapi nggak sesuai realita lapangan. Betul. Mereka langsung gercep rekrut ahli tambang lagi dari Saxony, Jerman. Ada direktur baru, Benjamin Olitz, sama juru tulis Elias Hesse, berangkat 1680. Nah, di tengah harapan baru yang lagi membuncah ini, tokoh utama kita muncul, Johann Wilhelm Vogel. Dia ini seorang probierer, ini posisi penting ya, ahli uji kadar logam mulia di biji tambang, asalnya dari Gotha, Thuringia, Jerman. Katanya sih, dia tertarik ke Hindia gara-gara baca cerita petualangan Kaspar Schmalkalden. Oh, jadi terinspirasi gitu ya? Iya, dia gabung VOC tahun 1678 khusus jadi probrier, bukan tentara biasa. Sampai Batavia Juli 1679, terus langsung dikirim ke Salido September 1679. Dia datang duluan sebelum rombongan Olitz yang besar itu. Oke, sampai di Salido, si Vogel mulai kerja di lab tambang. Waktu itu direkturnya orang Hungaria, De Graaf. Tapi nasib baiknya nggak lama. Sebentar aja di sana, dia langsung sakit parah. Nah, ini bagian yang lumayan dramatis nih dari ceritanya. Januari 1681, kondisi Vogel udah parah banget. Kena disentri merah sama pengerasan limpa. Sampai harus dibawa balik ke Batavia buat dirawat. Dia nggak bisa kerja, nggak digaji, utangnya numpuk. Kasihan juga ya. Iya, udah coba diobati cara Eropa sama dokter VOC, coba juga pengobatan lokal, malah tambah parah, udah hampir nyerah dia. Terus ada kenalan Jermannya nyaranin coba berobat ke seorang perempuan Bali, istrinya pengusaha Jerman juga di Batavia. Awalnya Vogel ragu. Betul, dan ternyata, berhasil. Setelah pengobatan intensif pakai ramuan sama mandi uap rutin, dia sembuh total. Kesembuhan yang luar biasa ini, kata Vogel sendiri di catatannya, itu yang bikin dia bisa bertahan hidup 5 tahun lagi di Sumatera Barat. Dia bahkan bawa sekarung ramuan itu pas balik ke Salido. Wah, beruntung banget dia ya, di tengah kondisi yang mematikan gitu. Nah, karena udah sehat lagi secara ajaib ini, Vogel siap dong balik tugas. Pas banget, direktur baru yang ditunggu-tunggu, si Olitz udah sampai di Batavia. Vogel diminta kasih laporan kondisi Salido ke Olitz. Akhir 1681, Vogel balik ke Salido bareng rombongan Olitz. Lancar perjalanannya kali ini. Nggak juga. Sebelum berangkat, ada kabar pemberontakan orang lokal di Bayang sama Lumpo lawan VOC. Jadi rombongan penambang ini mesti dikawal tentara. Si Vogel sama Elias Hesse, si juru tulis, malah sempat ikut ekspedisi militer singkat di Bayang. Wah, jadi merangkap tentara juga ya? Sempat ikut sebentar. Nah, kehidupan di Salido jalan lagi, tapi ya gitu, penuh tantangan. Terus, si Olitz ini meninggal Mei 1683. Vogel akhirnya ditunjuk jadi pengelola sementara tambang. Nah, kalau kita baca catatan Vogel sendiri, masa inilah masa jayanya dia. Oh ya. Gimana ceritanya? Dia gambarin dirinya kerja semangat banget. Gali terowongan baru, bersihin tambang lama peninggalan Melayu yang dianggap masih banyak emasnya, terus perbaiki penyangga sama drainase. Dia bahkan klaim berhasil naikin produksi biji emas dan perak lumayan banyak. Dia juga nyatet bahaya kerjanya, ngaku pernah 2 kali kejebak reruntuhan. Ada korban jiwa nggak pas dia mimpin? Perspektif Vogel yang positif banget soal kepemimpinannya ini, kok rasanya beda jauh ya sama laporan Olitz sebelumnya? Ingat kan, Olitz aja udah bilang kalau bijinya nggak sepadan sama biaya mesiu dan nyawa. Optimisme Vogel ini jadi agak aneh kalau lihat gambaran besarnya. Proyek Salido ini kan gagal total. Jadi klaim dia itu perlu dipertanyakan ya? Banget, dia bahkan klaim utang tambang turun drastis dari 280.000 gulden jadi cuma 70.000 gulden pas dia serahin pengelolaan sementara tahun 1687. Tapi, hitungan dia ini kemungkinan besar pilih-pilih. Dia mungkin nggak masukin biaya nyawa manusia, biaya personel VOC yang mahal, gaji, perawatan, biaya perlindungan militer yang terus-terusan. Dan hasil ujinya sendiri mungkin terlalu optimis. Sangat mungkin. Hasil uji kadar logam yang dia lakuin sendiri mungkin ketinggian. Kenyataannya, pas sampel yang sama dilebor di Eropa, hasilnya seringkali jauh lebih rendah. Mengecewakan. Jadi catatannya ini bisa jadi semacam upaya bangun citra sukses pribadi gitu ya, biar kelihatan berhasil padahal proyeknya ambruk.
Sangat mungkin begitu, karena proyek Salido sendiri memang punya masalah fundamental yang susah banget diatasi. Pertama, geologinya. Urat biji emasnya itu nggak stabil, sering tipis terus hilang. Coba gali lebih dalam, hasilnya gitu-gitu aja, mengecewakan. Teknologi Eropa nggak cocok berarti? Kurang pas. Teknologi mereka kan bikin terowongan lurus, dalam gitu. Malah ironisnya, metode lokal yang lebih simpel, ngikutin urat biji, mungkin lebih efektif. Tapi ya diremehin sama VOC. Terus masalah apa lagi selain geologi? Sumber daya manusia. Susah banget cari dan pertahanin penambang Eropa yang jago. Budak sama tahanan juga nggak pernah cukup buat kerja paksa seberat itu. Ditambah lagi tingkat kematian yang mengerikan tadi, karena penyakit, kecelakaan. Belum lagi kualitas pemimpinnya. Direktur tambang yang dikirim VOC seringnya nggak kompeten, korup, sakit-sakitan atau malah pemabuk. Wah, lengkap ya masalahnya. Belum selesai. Logistik juga mimpi buruk. Kirim pasukan penting kayak besi, mesiu, kayu penyangga ke lokasi tambang yang pelosok lewat sungai sempit dari pantai itu susah banget. Terakhir, faktor luar. Konflik sama penguasa lokal sering kejadian. Contohnya Sultan Indrapura malah dukung Inggris gara-gara tersinggung sama pejabat VOC. Ada persaingan sama Inggris juga kan ya? Iya. Terus ada kelompok Bandar X yang izinin Inggris bangun benteng dan dagang dekat Salido. Itu ngancem monopoli VOC banget. Pokoknya persaingan sama Inggris di pesisir barat ini kayak duri dalam daging terus buat VOC. Oke. Di tengah semua keruwetan soal tambang itu, si Vogel ini kan tinggal lama ya di Salido, sekitar 8 tahun. Dia sempat ngamatin sekitarnya nggak? Sempet banget. Dan catatannya ini jadi kayak jendela langka buat kita lihat alam sama kehidupan Sumatera abad ke-17. Walaupun ya mungkin ini jadi pengalihan perhatian dia juga dari gagalnya proyek utama. Dia nulis soal fauna, ada gajah, baik yang kawanan atau yang jantan sendirian dan bahaya. Ada harimau yang katanya baunya bisa kecium dari jauh. Ada badak, buaya, orangutan. Hewan kecil juga dicatat ya? Iya, yang jadi gangguan sehari-hari juga dicatat. Nyamuk, lintah, semut, cicak yang dia bilang akrobatik, kelabang, tokek yang dia percaya beracun, ular, kalajengking, lengkap deh. Dia juga kasih deskripsi lumayan detail soal pertanian padi sawah. Dari tanam, simpen di lumbung, numbuk padi, sampai cara masak nasi. Lada juga disebut pastinya. Sempet interaksi sama orang lokal nggak dia? Ada ceritanya pas dia ikut ekspedisi cari tambang ke Bayang. Dia lihat pasar mingguan. Dia kagum sama ramainya, katanya ada 2.000 orang. Tapi dia juga kaget lihat yang dagang di pasar cuma laki-laki. Perempuan kerjanya di rumah atau ladang. Beda ya sama di Eropa katanya. Pembagian kerja yang beda ya? Iya, terus kalau pasar udah selesai, ramainya lanjut sama sabung ayam dan judi. Tapi interaksinya nggak selalu mulus ya kayaknya. Dia catat kalau penduduk desa, apalagi perempuan dan anak-anak, biasanya menghindar atau lari kalau tentara Eropa datang. Wajar sih mungkin ya, takut. Dia juga cerita pernah ikut atau lihat ekspedisi militer tahun 1687 buat hukum desa yang dianggap membangkang. Hukumannya bisa denda paksa atau desanya dibakar, ladangnya dirusak. Wah, keras juga ya. Tapi ada satu momen interaksi yang lebih personal. Dia pernah diundang makan sama pemimpin lokal di Bayang yang dia sebut Sultan Saladin. Dia deskripsiin makanannya ada kari ayam sama ikan. Terus habis makan ada pertunjukan tari dari 4 perempuan pakai gendang rabana. Menarik tuh. Gimana tanggapan Vogel? Nah, ini menariknya. Dengan kacamata budaya dia, Vogel malah nganggap penari-penari itu pelacur. Waduh, beda banget persepsinya ya. Iya, dan satu lagi yang bikin penasaran soal catatan Vogel ini, buku perjalanannya itu ternyata punya sejarah terbut yang unik. Edisi pertama tahun 1690 itu cuma sedikit bahas Sumatera. Tapi edisi berikutnya, 1704 sama 1716, itu jauh lebih detail. Khususnya soal pengalaman nambang sama dinas militernya. Oh, jadi diedit atau ditambahin gitu ya di edisi selanjutnya? Kelihatannya begitu. Ada kemungkinan dia sengaja memperkaya ceritanya di edisi baru itu. Mungkin buat poles citra dia sebagai petualang dan ahli yang berpengalaman. Buat menunjang karirnya, pos sudah balik ke Jerman mungkin? Bisa jadi. Apalagi pas edisi baru itu terbit, tambang Salido kan udah resmi ditutup tahun 1696. Terus buku catatan temannya, si Elias Hesse, udah terbit duluan. Mungkin dia ngerasa perlu nonjolin versinya sendiri. Masuk akal juga sih spekulasinya. Tapi, ya pada akhirnya realita nggak bisa ditutup-tutupi ya. Setelah puluhan tahun usaha sia-sia,
Biaya bengkak, hasil minim, VOC akhirnya nyerah. Tambang Salido resmi ditutup 1696. Dianggap rugi besar. Tambangnya terus disewain ke penguasa lokal aja. Pas banget ya nutupnya sama dia mau fokus ke tambang lain. Iya, kebetulan juga pas VOC lagi mau alihin fokus dan dana ke proyek tambang lain di Kerawang, Jawa. Yang ironisnya, gagal juga akhirnya. Salido sendiri baru bisa dieksploitasi lagi secara lumayan itu akhir abad ke-20. Pakai teknologi baru pastinya. Terus gimana nasib si Vogel sendiri? Dia akhirnya dapat izin pulang tahun 1687. Udah beberapa kali minta sih dia. Sempat ditawarin kerja lagi nggak sama VOC? Nah, ini agak mengejutkan. VOC sempat nawarin dia posisi lagi di Hindia. Gajinya lebih tinggi, pangkat militernya juga lebih tinggi. Tapi Vogel nolak. Kenapa ditolak? Sayang banget kan tawarannya. Alasan utama yang dia bilang sih, kangen banget mau ibadah agamanya sebagai Lutheran dengan bebas. Katanya susah kalau di bawah kekuasaan VOC waktu itu. Oh, jadi alasan personal ya? Iya. Nah, pas balik ke Jerman, Vogel ini ternyata lumayan sukses bangun hidup lagi. Modalnya ya pengalaman dia di Hindia itu, yang mungkin udah dia poles juga ceritanya. Dia dapat kerja jadi inspektur tambang, terus naik jadi juru tulis kanselir, Kammermeister, bahkan jadi penasihat Rat di beberapa wilayah kayak Gotha, Altenburg, sama Coburg. Wah, karirnya bagus juga ya setelah pulang. Jauh lebih bagus dibanding nasib Elias Hesse. Temannya itu susah dapat kerjaan dan meninggal muda. Vogel sendiri meninggal tahun 1723, usianya 66 tahun. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari cerita panjang ini, kita lihat gimana mimpi emas VOC di Sumatera yang awalnya didorong keyakinan sama teknologi Eropa dan ambisi dagang, malah nabrak tembok kenyataan pahit ya. Proyek Salido ini jelas gagal besar. Biaya materialnya gede, tapi yang lebih parah, biaya manusianya. Nyawa pekerja Eropa dan ribuan budak yang mungkin nggak tercatat. Iya, mahal sekali harganya. Kisah Vogel ini kasih kita jendela unik ya ke dalam proyek ini. Sudut pandang satu orang yang setidaknya di catatan dia sendiri merasa udah kerja keras dan mencapai sesuatu di tengah kesulitan. Ini jadi pengingat menarik sih, gimana cerita pribadi itu bisa dibentuk. Mungkin karena butuh merasa berhasil ya, walaupun gambaran besarnya sebenarnya gagal. Betul. Dan yang penting dicatat juga, proyek Salido ini nunjukin banget gimana benturan teknologi sama salah paham budaya itu bisa terjadi. VOC datang dengan pede sama metode barat, tapi gagal paham atau malah ngeremehin kondisi geologi lokal. Dan mungkin juga ngeremehin metode tambang tradisional yang udah ada, yang siapa tahu malah lebih pas. Jadi pelajaran penting soal adopsi teknologi ya? Iya, ini pertanyaan klasik soal resiko maksa pakai solusi impor tanpa paham konteks lokalnya. Lebih dari itu, pengalaman Vogel dan proyek Salido ini ngelukiskan betapa kompleksnya hidup di Hindia Timur waktu itu. Perjuangan lawan penyakit tropis yang ganas, tantangan logistik yang bukan main, interaksi sama penduduk lokal yang rumit dan sering tegang, terus persaingan antar kekuatan Eropa sendiri di tanah yang jauh, semuanya ada di sana. Nah, sebagai pergutruk nih, ada satu hal mungkin buat Anda semua renungkan. Seberapa sering sih kita baca atau dengar sejarah cuma dari satu sisi? Dari kacamata satu orang yang mungkin punya agenda sendiri pas cerita. Kisah Johann Wilhelm Vogel ini, dengan semua detail dan kemungkinan biasnya, ngingetin kita buat selalu kritis. Kalau bisa, bandingkan sumber, dan selalu coba lihat gambaran yang lebih besar. Apa coba yang hilang dari pemahaman kita soal peristiwa besar, kalau kita cuma terpaku sama satu cerita aja? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Hands, history laughs like shifting sands.